أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian sore hari ini pertama tentu kita semua merasa wajib untuk bersyukur kepada Allah Taala di mana atas segala karunia-Nya sore hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dan meneruskan perjuangannya. Saya ada kenangan dengan Masjid Asy-Syuhada bulan April 2013 yang lalu. Saya diundang ke Puncak ke Bogor. Saat itu saya memberikan motivasi yang sesungguhnya, motivasi saya untuk diri saya dan teman-teman. Saat itu pesantren saya baru beli tanah, baru fondasi kurang lebih, tanah saat itu baru 5 meter. Hari ini kita ketemu lagi, berarti 3 tahun kemudian ya. Saya tidak tahu motivasi saat itu dijalankan nggak bapak-bapak? Nah, dijalankan ya. Nah, mungkin kalau bertanya apa yang saya jalankan selama kurang lebih 3 tahun. Ini pesantren kita yang dulu adalah saya masih mencari anak-anak dari pedalaman kala itu. Kemudian setelah jadi pesantren, masuk pesantren, mereka menghafal Quran dan berbagai pemberdayaan sekarang. Kalau Bapak hari Ahad besok ke tempat kami, di sana ada dari Astra lagi Mandarin Otomotif. Kalau besok saya ada acara ke Garut, pesantren di Garut, Binus, di Cibiu, anak-anak kita sedang belajar tata boga. Nah, saya ingin menyampaikan bahwasanya yang dulu ketika saya menyampaikan 3 tahun lalu semua masih mimpi, belum ada pesantren, belum ada isinya, baru Pati Didi waktu itu masih di Depok. Gambarnya apa sekarang? Ini keadaannya. Ini komplek rumah Ustadz. Kita lagi bangun lagi 4. Setiap yang nikah langsung dibuatkan rumah. Ini asramanya. Saung-saung seperti ini saya tadi nggak sempat naikin ke komputer saya banyak. Jadi kalau tamu yang segini 100 orang dan bisa. Terus di sana berbagai pemberdayaan. Apa aja yang sudah ada yang dulu saya ceritakan bagaimana kita mandiri dalam berdakwah. Dengan izin Allah semoga terus. Yang pertama, Bapak boleh
nanti silaturahim ke Purwakarta, kita sudah ada mesin potong ayam. Jadi kalau Bapak ke THB ada herbal chicken, silakan mampir begitu ya, kurang lebih. Promo potong ayam kita 1 jam bisa 1.000 ayam. Sehari kalau full berarti 8.000. Ongkosnya nggak mahal, paling sekitar 400 rupiah per ayam. Terus dengan izin Allah juga, karena saya ngambil anak-anak dari Mamuju ini, nanti kita akan kupas. Ketika saya kesini tidak terpikir ada unit ekonomi dibangun sama sekali. Kami hanya kesana ambil anak-anak ex korban perang Timur dalam tanda petik, karena mereka dulu orang Timur. Kemudian selain Indonesia merdeka, Timur merdeka, ikut Indonesia di kampung di Mamuju. Kami ambil putra mereka dan sebagai putri bawa teman saya yang putra ikut saya. Nggak ada pikiran macam-macam, padahal perjuangannya luar biasa. Naik proyek sampai berjam-jam, tangannya lumpuh. Kalau hujan di hutan karena nggak tempat berteduh. Dengan izin Allah, saya di sini sekarang sudah punya lahan sekitar 16 hektar dan 2,5 hektar sudah diberikan. Insya Allah malam besok panen perdana. Yang konon kabarnya, mohon doanya, yang sudah katanya 1 hektar 1 miliar. Dengan izin Allah sekarang sudah punya yang sudah ditanam 2,5 hektar. November besok saya akan tanam lagi. Targetnya 300 hektar. Di sana dinamakan Bukit Anahal. Jadi kalau naik ke sana ada tulisannya Bukit Anahal, walaupun baru 16 hektar. Maksudnya kan bukit kan ratusan, tapi mimpinya adalah 300 hektar. Berarti kalau 3 tahun lagi diadakan lagi menurut sepanjang umur, benar-benar sudah 300 hektar. Amin. Saya tidak tahu apa-apa. Dan gitu kan, makanya hari ini kita kupas. Dan dulu kita evaluasi bersama. Seperti apa? Jadi motivasi itu untuk dipraktekkan, bukan untuk saya tahu, bukan. Kedua, saya juga dari Kalimantan, sapi kemana? Dengan izin Allah hari ini saya lagi bangun 2 penang udang. Sore dari masuk udang. Dari sapi saya ambil udang galak dari kali Kapuas. Kemudian dari Sulawesi Tenggara, Kendari. Alhamdulillah kita sore hari masuk lobster. Yang satu udang Bapak bisa tahu harganya 1 juta lebih. Alhamdulillah hari ini saya bisa masuk 200 kilo dan insya Allah besok lusa masuk baru lagi dari Manado. Dan di sana sudah bangun rumah penampungan plus mes karyawan dan mendirikan anak-anak sekitar itu dan membina suku Wajo. Suku Wajo bisa mengambil udang, tak rusak. Kirim kami mentor bagaimana menangkap dan bisa berdaya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi di samping kalau Bapak nanti kalau di sini ya puncak seperti ini, nanti Bapak sekali-kali mestinya kalau ke Karmel dulu di Pak. Saya agak cemburu sebetulnya kenapa gitu ya. Ya, bisa kalau Bapak ke sana kamu pindah-pindah. Kenapa di sana Bapak bisa main di kali alam, bakunya besar di atas kali kita bertanam 200 pohon durian. Yang insya Allah tidak tahu yang akan datang, Bapak bisa pesan durian. Bebas makan, kalau mau pulang baru bayar. Kalau di sini kan, Bapak nggak tahu nangkapnya di mana. Di sana Bapak dipersilakan anjing bakar di situ. Kemarin berapa kuintal kita? Kemarin sekarang lagi lama lagi. Mau gurame, mau ikan nila, betul. Silakan bakar sepuas-puasnya. Pulang bayar. Begitu banyak. Maksudnya apa ya? Bapak di sini tadi saya lihat ada lalap sebagian. Ya, kalau diadakan sudah. Di sana betul-betul Bapak ngerti dari pohon. Kita punya pohon timun, pohon macam-macam ya yang suka lalap gitu. Durian yang sudah kalau lagi buat luar biasa ya 200 kilo, tapi insya Allah pertumbuhannya cukup baik. Di sana ada kolam, ada dan dulu gimana? Ketika April bersama Bapak 2013 itu ada datanya saya. Pak itu sama siapa? Hari itu disebut saya. Setiap ketemu dengan Bapak saya nggak mau mengulang, dari Bapak di komen itu saja Pak, saya nggak mau. Dicatat saat ini sudah alhamdulillah yang di Bogor sudah 3 hektar, ditambah dengan yang di Sulawesi berarti sudah baru 20 hektar dengan izin Allah. Artinya Pak, motivasi itu betul-betul bukan teori menurut saya, tergantung kita mau nggak mencoba. Seandainya sekarang anak sudah 420 santri terbaginya, ada yang di Bogor, ada yang di Muargemo, ada yang di Cilacap, ada yang di Sulawesi. Bayangkan kalau setiap musim Pak, nggak usah banyak-banyak, 1000 santri kita biayai sampai kuliah, anak-anak sampai kuliah. Saya tertarik
umat Islam sekarang di samping musuh yang di luar adalah musuh yang paling dalam itu berat. Kalau di luar adalah strateginya gitu, gampang dihadapi, gampang. Kristenisasi tak bisa sigap gitu kan. Yang di dalam yang kita kadang-kadang lupa apa? Tiga musuh kita. Pertama, musuh kita adalah kebodohan. Kebodohan. Kenapa sekarang lahan banyak dikuasai orang lain? Kenapa kantor banyak kita ada? Saya ngajar dari istri persegi kita, Pak. Wah, itu besar. Kita banyak. Kenapa? Gak berpikir. Coba lihat, resikonya apa sekarang mereka orang dikuasai mereka? Nunggu waktu. Tapi mereka bisa masuk pemerintahan atau mana? Kita sibuk dalam kita berkata ketika belajar, Rasul mengajarkan ilmu dunia ilmu akhirat. Walaupun sebenarnya ilmu satu gitu kan. Kita lupa. Bakar berdagang, Abdurrahman bin Auf berdagang, Utsman bin Affan berdagang, terus Imam menyangka. Ya mereka kan ekonomi luar biasa. Nah sekarang kita tahu kedudukan kita gitu kan. Dengan tanda petik berarti kita harus menguasai ilmu itu yang dengan itu berdakwah. Saya merasakan dengan kondisi yang tidak banyak. Tapi kamu sudah bisa memulihkan berapa banyak. Kemudian saya merasakan itu ketika Astra diundang, kamu siapa untuk alat praktek dan sebagainya. Punya harapan. Ini akan kembali ke NTT, kembali ke Papua, kembali ke Subhanallah. Berarti kalau kita di sini bisa mengislamkan Papua, NTT dan sebagainya. Itu baru berapa ratus. Bagaimana kalau setiap tahun 1000-an dibagi? Sekian tahun yang akan datang muncul pemimpin Muslim. Kenapa? Kita punya jaringan. Oh, dari anu ya? Oh, satu tak. Itu saat itu di luar bekerja ke dalam. Bodohan yang pertama. Perangi bodohan. Pertama itu dari ilmu agama yang sebetulnya belum ada ilmu agama, semua ilmu dari Islam. Perangi itu dengan baik. Termasuk kita sadar kalau kita belum mengerti ilmu manajemen, ilmu bisnis, itu dari Islam semua. Tibu Nabawi. Jangan Tibu Nabawi sampai Eropa, sampai hampir malas pulang karena tertarik luar biasa yang namanya Tibu Nabawi seperti yang Bapak tadi sampaikan. Di Belgia, di Luxembourg, di Jerman, di Prancis, subhanallah. Yang kedua, yang harus kita perangi musuh kita Pak, adalah kemiskinan. Kalau dia itu Pak, perangi kemiskinan. Yang ketiga, musuh kita adalah perpecahan. Tiga-tiga ini musuh yang akut. Ya, musuh akut ini kebodohan, kemiskinan, perpecahan. Nah, di antara kita bukan akut lagi, yang terjadi apa? Di antara kita kombinasi, apa namanya itu ya? Komplikasinya bahasa kedokterannya. Sudah miskin, bodoh, berantem. Loh ini ada istimewa bersama loh. Kita harus ada tobatan. Apa ini tobat apa yang dilakukan ya, kalau menurut saya? Ini jangan salah. Kita sekarang harus bangkit. Kita bangun masjid besar. Aktivitasnya apa katanya? Masjid itu bukan bangunannya Pak. Masjid adalah tumpuan ekonomi, pusat pergerakan. Di situ kita bangun fisiknya. Mohon maaf 3 miliar selesai masjid. Betul lah. Kami sedikit itu walaupun kelihatan cuma 3 hektar, yang tempat kami udah 6 miliar. 6 miliar ya nilainya ya. Selesai lah itu 6 miliar kok. Permasalahannya hasilnya apa? Coba ini berjamaah sedikit sepan mana nama ekonomi kita? Saya di sini udah saya tetap masuk Pak. Jamaah. Saya tetap jalan-jalan kemana Pak? Mesin foto main saya jalan Pak. Saya di sini Pak. Saya nunggu panen Februari apa namanya Ramadan besok Pak. Karena di sana berjalan terus tuh tumbuh itu merica. Jamaah itu namanya Pak. Ya. Nah ini kita tidak menyadari gitu. Padahal saya kenal dengan siapa? Ini hebatnya kajian apa namanya Islam. Karena kesana dakwah awal mulanya, kenal dengan jaringan dakwah lagi semua dari dakwah. Dari maksud saya dari yang nanti kita akan bahas ukhuwah. Baik, ini gambaran. Saya ulang lagi. Tamu yang datang. Ini bukan di luar, ini tamu dari Belanda, tamu ke Indonesia, ke tempat saya. Ini dari Mr. Klas. Kalau Bapak klik di Rabobank adalah pejabat tingkat tinggi di Rabobank, Bank Belanda. Pejabat internasional ya, keliling dunia. Dia singgah di tempat kami. Dia udah muslim. Saya mengajarkan kepada dia metode baca Quran di Belgia, namanya mewah sekali. Kemudian ini
Ayub AB dari mana? Turki. Sudah kita minta. Jadi ini yang dikatakan bahwa kita mampu mensosialisasikan kegiatan kita. Baik, hari ini saya ingin berbagi tentang motivasi dan inspirasi Islami membangun pola hidup sukses tanpa batas. Membangun pola hidup sukses tanpa batas. Siapa yang punya Islam? Maka kalau ada yang katakan ada ngobrol sampai jam berapa saya? Ya selesainya nggak selesai. Lihat aja. Karena materi training ditanyakan selesainya nggak selesai. Saya ikut bapak aja, bapak capek ngomong udah selesai itu. Ini materi training. Kalau bapak selesai materi ini luar biasa. Karena ini materi membangun pola hidup sukses tanpa batas. Oke. Saya menggambarkan tentang betapa pentingnya pola. Pak, bapak pakai baju walaupun harganya mahal, kalau bikin baju tanpa pola bagus nggak? Yang bikin mahal itu bukan semata-mata bahannya, salah satunya Pak, desainnya kan, sampai ada sekolah desain kan? Oke, bapak mau tahu? Inilah Arnold Collection, desainnya istri saya yang menjahit. Istri kita sudah sampai Belgia. Ekonomi lagi Pak, jamaah. Jadi kita mau pola punya yang ambil contohnya yang tidak ada, gitu ya. Ya sambil promosi ya bapak butuh kenang, butuh aja Pak ya. Percuma kan dengan motivasi. Karena ada contoh saya, betul nggak orang ngomongin tentang motivasi, padahal kan maaf ketika bapak apa namanya Pak Imam dulu ya kantor di depan rumah yang saya di THB. Semoga Pak Imam dirahmati oleh Allah yang menjadi pelopor kita. Saya ketika itu lagi bangkrut-bangkrutnya Pak. Dia ketemu saat ini dari Pulau Gadung, saya bilang bos jujur saat itu kehabisan total rumah tinggal disita 2004 saya pam dicabut, listrik dicabut, jangankan rumah, sepeda saya dijual untuk. Terus saya setelah Februari ada safar, pulang safar ketemu Pak Ustadz di jalan, itu jujur saya nggak punya ongkos sampai turun di THB. Pak Ustadz bilang, Rahmat dari mana? Karena para kenal di sholat dibayarin, alhamdulillah dari mana? Beliau nggak tahu kalau itu saya lagi luar biasa. Subhanallah, 2004 itu Pak. Nah artinya bahwasanya semua itu bermula dari sesuatu yang tidak ada semuanya dari nol. Makanya saya berani mengupas ini karena saya sudah mencoba barangkali cocok gitu kan. Ini kan hanya masalah cocok tidak cocok. Apa yang saya sampaikan, yang kurang itu yang saya kerjakan ini membangun pola. Baik. Siapa yang suka bola? Bola kalau dimainkan anak-anak SMP, anak SD berantakan. Kenapa kalau dimainkan tingkat kemarin tingkat dunia ya? Subhanallah. Karena main bola ada pola. Ini ada pola 3-3-4 ya Pak. Yang main bola tahu kan? Ada 4-4-2 dan sebagainya. Artinya itu bagus harus ada pola. Main basket pakai pola kan? Pakai pola. Bangun rumah pakai. Bapak bisa bayangkan kalau ada masjid yang nggak karuan antara apa namanya menaranya dan masjidnya dari menaranya ya. Karena dia pakai pola. Kalau yang pakai pola nggak selesai seperti bangun, gitu ya namanya. Jadi luar biasa. Baik, saya akan memperlihatkan kalau hal yang sifatnya mubah barangkali atau bahan yang sifatnya makruh untuk bagus perlu pola, apalagi hidup kita yang 24 jam rentan dengan cobaan, yang hidup kita dibatasi Pak. Hidup kita paling rata-rata 60 sampai 70 kata Rasul. Saya mengatakan insya Allah 100 tahun yang akan datang saya akan lagi digunakan ceramah di motivasi Pak. Setuju? Jadi 100 tahun yang akan datang saya akan lagi digunakan ceramah. Ini nggak boleh, namanya sudah nggak ada ya kan? Bapak juga udah nggak ada Pak. Artinya terbatas. Pertanyaan saya waktu yang terbatas, kurang lebih kalau secara kita sudah menghadap Allah, prestasi kami dibanggakan dari Allah. Kurang lebih kalau Allah tanya kepada kita oleh malaikatnya, wahai fulan, umur kamu berapa? 60
seorang Yahudi namanya Yusuf. Luar biasa pelitnya. Orang yang kekeringan kalau mau ambil suruh beli sama Yusuf. Di antara orang Muslim ada yang jual kambing, ada yang jual peralatan rumah untuk apa? Yang penting bisa minum. Rasulullah mendengar itu kemudian bersabda, siapa yang bisa memberikan minum atau pengairan kepada seorang Muslim, maka pahalanya ini salah satu pahala yang mengalir walaupun orang yang sudah meninggal terus menerus. Subhanallah. Nah, mendengar itu Utsman bin Affan mendatangi Yusuf tadi. Coba lihat di mana pelajaran yang saya sampaikan. Ketika ditawar, Yusuf mau saya beli sumur, enggak, saya beli. Oke, kalau mau beli separuh saja. Harganya berapa nih? Ditawarkan sama dia, mau dijual 24 sama dia 24.000 dinar ya, 24.000 dinar, mahal ya jelas, miliaran gitu kalau diusahakan. Kemudian ditawar separuh sama Utsman menjadi 8, separuhnya kan berarti 12, ditawar 8, gak dikasih. Kalau separuhnya berarti 12, artinya separuh gak mungkin semua dibagi separuh. Kalau dibeli sama Utsman, maka ngaturnya sehari untuk orang Muslim, sehari untuk Yusuf. Oke? Hanya deal, kalah kelihatan negonya, minta 12, ditawar 8, ditawar 10, dikasihnya gak dikasih. Pokoknya 10 gak boleh, 10.000 gak boleh, pokoknya 12.000, dibayar 12.000. Kayaknya kalah ya. Dia nawar segitu udah gak bisa turun katanya, udah dibeli apa dia? Begitu dibeli, diumumkan. Lihat nih, saya mengatakan hidup yang singkat seperti apa dan bagaimana kita belajar dengan orang-orang terdahulu, orang sahabat dahulu. Begitu dibeli, diumumkan orang-orang Muslim hari ini gratis ngambil air, maka kalian ngambil stok untuk 2 hari. Ngambil semua orang. Hari yang kedua giliran Yusuf udah gak ada yang beli. Bahkan ada yang demonstrasi, kalau sekarang demo mandi guyur-guyur gitu. 30 nggak mau, 15 nggak mau, 5 nggak mau, 1 dinar nggak mau katanya. Kenapa ini? Begitu lagi udah panik, percuma kan ada sumur gak ada laku. Didatangin sama Utsman lagi. Yusuf, bagaimana kalau kamu saya beli aja dua-dua sumurnya semuanya? Nggak boleh. Percuma kamu ada sumur juga nggak menghasilkan. Oh iyalah, iya benar juga ya. Kenapa kamu menghasilkan? Orang ini dikasih gratis, kalau udah giliran orang Islam kok kamu nggak bakal laku, percuma. Ya udah deh, jual. Berapa? Ya kayak kemarin kan 12, sekarang juga 12, ya 24. Nggak bisa. Kalau boleh 8. Oke? Nggak mau nggak, silakan aja, nggak bakal laku ya kamu. Ya udah deh 8. Jatuhnya siapa? Berapa? 8 sama tadi 12, 20 kan? Siapa yang menang sebetulnya? Utsman. Saya tanya, ini pelajaran bisnis bukan? Bisnis. Pertama, trik negosiasi. Yang kedua, akuisisi. Dalam bisnis, ada kalanya kita harus bangun dari bawah, mengakuisisi. Yang sudah jalan, terjadi apa? Ambil akuisisi. Kurang lebih gimana ya? Dan kita nggak pernah belajar. Seakan-akan pembelajaran kita aja. Padahal itu luar biasa. Oke. Nah, setelah itu dikuasai biru tadi, sumur tadi, maka di sekitar sumur itu tumbuh kurma banyak sekali. Tumbuh kurma sehingga kata Utsman meninggal itu menjadi kebun kurma yang luar biasa. Maka ada rekening Utsman bin Affan sampai saat ini, dan sekarang dibangun hotel dekat Masjid Nabawi yang tadinya itu adalah sumur dan kebun kurma. Kebun kurma dijual ke hotel, separuh dari penghasilan jual sewa hotel tadi langsung dibagi ke yatim piatu dan duafa. Separuhnya dikelola oleh masjid menteri wakaf. Saya bisa bayangkan, Utsmannya masih ada nggak? Rekeningnya masih ada. Ini maksud saya. Nah, kita lupa gitu. Sekarang kita sibuk dengan diri sendiri. Iya. Baik, kita teruskan. Setelah kita tahu bahwa tanpa pola, sambil nunggu jam 3, banyak udah perlu kopi ya. Ada yang protes tadi. Belum kan? Oke, tenang aja. Oke, dari mana dasar bahwa kita harus belajar pola? Pertama, ada kaul dari Imam Malik dalam sampul kitab Al-Muwatta dikatakan, tidak akan sukses generasi akhir dari umat ini, melainkan mereka mengadopsi cara-cara dan tradisi yang telah mensukseskan generasi pertama. Bahasa yang sederhana, orang sekarang itu gak bakal bisa sukses lah kayak orang terdahulu, kecuali orang-orang sekarang itu mengadopsi cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Itu kalimatnya.
Sulangi, generasi ini gak bakal bisa sukses kecuali generasi ini melakukan apa yang dilakukan generasi terdahulu. Nanti kita akan coba bahas. Apa pesan generasi terdahulu? Saya menyampaikan sedikit Bapak, biar kita terbuka. Dengan Quran yang sama yang kita baca, hadis yang sama yang kita pelajari, insya Allah, mereka bisa menguasai dunia sepertiga dunia. Berapa lamanya? 1.500 tahun. Oke. Amerika baru berapa tahun? 600 tahun. Itu udah, wah, udah nunggu waktu lagi. Betul itu. Dan kan sepertiga dunia, nggak seberapa. Islam sepertiga dunia, Pak. Oke. Oh, itu dari politik kan. Terus dari segi ilmu pengetahuan, saya ngulang sejenak. Sekarang saya pakai laptop ini. Saya pernah dikritik oleh orang, ngomongin ini, ngomongin itu. Alah, Pak Rahmat yang dipakai juga kan buatan Yahudi, begitu kan? Minder kita? Nggak minder. Yahudi bikin apanya? Bikin laptopnya kan? Terus laptop isinya apa? Program. Program dibuat tanpa tiba-tiba ada dibuat. Oke, sampai di program udah selesai. Program dibuat, nah, tanpa dibuat program nggak ada komputer, nggak ada teknologi, bukan? Nah, ketahui bagaimana cara membuat program. Cara membuat program itu dengan angka biner, angka 0 dan angka 1. Tanpa angka 0 pasti nggak bisa. Ya, yang guru komputer, maaf. Dulu saya pernah bisnis komputer, jadi kalau tidak tahu, kami jualan sistem program sistem akademik. Ya, beberapa perguruan tinggi beli dari kami. Ya, dulu masih jarang saya perbanyak. Itu untuk membuat program harus ada angka 0 angka 1. Pertanyaannya, sebelum ada program berarti harus ditemukan angka 0 angka 1. Siapa penemu angka 0? Yahudi Nasrani? Bukan. Penemu angka 0 adalah Muhammad bin Ahmad, seorang ulama. Angka 0 belum cukup, berarti perlu bilangan 1, 2 dan sebagainya. Siapa penemu matematika? Muhammad Al-Khwarizmi, juga seorang alim. Oke. Jadi tanpa angka 0 di saat Romawi bikin angka 1 garis 1, angka 2 garis 2, Islam sudah menemukan matematika. Sekarang saya tinggal di mana? Ini tadi matematika lah saya gitu kan. Ya, kedokteran Bapak yang lebih jelas. Ya, referensi kalau ada yang masih meragukan dengan Ibnu Sina nggak apa-apa, tapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah udah jelas kita rujukan, kita nggak boleh disangkal. Semuanya ada di sana. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Tebun Nabawinya, ya. Nah, kalau masih ada yang walaupun ada beberapa perkataannya Ibnu Sina ada yang bertentangan dalam tanda petik, tapi kita harus akui juga ada beberapa ilmu-ilmu kedokterannya kita pakai walau alam ya secara umum gitu kan. Tapi katakanlah nggak dari Bukhari, Muslim, dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah luar biasa kedokteran dari Islam. Apalagi sekarang kita tinggal geografis lah, geografi kita tinggal di Indonesia, benua Nusantara. Siapa benua Nusantara dan benua India? Di buku anak kita disebut Vasco da Gama. Vasco da Gama nggak akan menemukan benua Nusantara ini kalau Vasco da Gama nggak menyandera pakar kelautan Islam namanya Ibnu Majid. Dan ketika Ibnu Majid sandra, Ibnu Majid sudah merang 4 kitab ilmu kelautan. Apalagi bidang apa-apa? Ekonomi. Belum lama saya di Puncak juga yang di Sukabumi saya isi. Di Sukabumi, Caringin, isi Perbanas, teman-teman Perbanas ada dosen akademisi. Saya bertanya kepada mereka, dulu kan bidang ekonomi. Siapa bapak ekonomi kita yang dipahami selama ini? Adam Smith. Saya juga mengatakan begitu dulu sebelum tahu. Ketahui Adam Smith, ya. Ratusan tahun sebelum Adam Smith menemukan teori itu, Ibnu Khaldun sudah menemukan teori ekonomi yang sekarang dipakai oleh orang-orang modern. Baca bukunya Safi Antoni tentang bagaimana dasar ekonomi yang ditemukan oleh Ibnu Khaldun. Pendek, hampir semuanya Islam. Oke. Jadi ini yang dikatakan dengan ilmu yang sama, hal yang sama. Orang terdahulu melakukan apa? Kita duplikasi aja. Jadi cara cepat untuk sukses adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sudah sukses. Jadi cara tercepat untuk sukses adalah melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah sukses. Nanti kita akan ngikutin apa yang dilakukan oleh mereka. Itu aja sebetulnya. Copy paste, murni copy paste.
Ya nggak apa-apa, kan belum. Nanti aja Pak. Oke. Bangun pola Islami satu pola pikir. Pola pikir ada dua yang kita bangun. Pertama, orientasi hidup harus akhirat. Banyak orang hancur, orientasi apa? Dunia. Yang kedua, Islam mengajarkan harus selalu husnudzon, positive thinking. Nggak bisa. Sebenarnya kita hancur. Itu yang menarik. Jadi kita dibangun lahir ke muka bumi ini untuk satu tujuan, berpikir positif. Kalau kita bisa bangun berpikir positif, keadaan apapun nikmat. Nanti akan diajarkan bagaimana dasarnya berpikir positif, apa dampaknya kepada perilaku. Nanti kan urutannya dari berpikir akan berubah keyakinan, gitu. Keyakinan akan menunjukkan harapan, harapan akan menjadi sikap, sikap menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kinerja, kinerja akan berubah nasib. Urut begitu. Jadi kalau dalam semangat diawali dari berpikir. Coba saya bayangkan begini. Kalau saya membayangkan saat itu 2013 yang lalu bersama Bapak, saya baru bebasin lahan 5.000 dan harus bangun. Waktu itu bangunan saya 2 miliar. Saya saat membebaskan tanah saja itu kecelakaan dalam tanda petik. Begini, saya ada orang wakaf ke saya, dikasih di Cibarusah, tanah 5.000 meter. Saya belum punya tanah, punyanya panti. Begitu dilihat di Cibarusah, subhanallah, tanahnya ada, tapi airnya jelek sekali, merah. Ada yang ngasih lebih jauh lagi, sampai ke sebuah tambah sulit lagi. Saya bilang kalau anak saya di sana nggak bisa pulang, nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Terus saya ngomong sama teman saya, ada nggak ya tempat lain? Oh coba Pak Ustadz, kita lihat ke sana yang sekarang di Pamijahan. Di begitu lihat jalan sekarang salah 1 juta. Terus ada bapak tua, tertarik Pak? Oh ya tertarik, mau dijual? Iya mau dijual. Nego gitu kan. Tapi sebenarnya saya cuma punya uang 30 juta. Itu harga tanah kurang lebih 600 juta waktu itu. Saya punya uang berapa? 30 juta. Saya pulang. Setelah saya pulang, teman saya, tapi dia optimis, tertarik nggak? Tertarik saya. Oh ya Allah, kalau saya bisa memiliki ini, saya membayangkan tuh di masuk masih tanah gimana sih, sawah begitu, terus ada gunungan, ada apa itu, ya Allah kalau saya ini jadi gitu kan. Tapi punya 30 juta. Saya pulang. Rupanya saya pulang, teman saya nego beneran. Nggak disuruh saya itu, saya cuma nanya doang, mau dijual nggak? Kan boleh nanya doang kan, nggak dosa kan. Rupanya teman saya nego, Pak Widi, Pak yang dulu ikut saya kan berdua waktu itu kan. Dia itu orangnya biar keladinya ada, biar lagi positif. Dinego, dia tahu telepon saya, Pak Ustaz, ya itu tanah jadi gimana? Udah deal. Udah deal ya. Terus kapan bayarnya? Rabu besok juga di sini Pak. Berapa? Separuh dulu nggak apa-apa 300 ya Pak ya? Nggak apa pemasukannya? Iya ya Pak, ya Pak. Hitung aja Pak. Padahal saya hitung 30 juta tuh. Gimana 30 juta menjadi 300 juta? Sama Pak Al-Suhada juga lagi bangun waktu itu. Baitul Husna juga sama keadaannya begitu kan? Saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau itu tanah memang tanah, terserah kau mau dititipkan kepada siapa. Kalau untuk baik untuk saya, ya Allah beri jalan saya bisa memiliki itu. Kan yang punya tanah siapa? Allah. Oke. Hari Selasa sore malam Rabu itu kan saya belum punya uang. Telepon Pak Widi, saya deg-degan sekali. Gimana ngomongnya gitu? Oke saya. Alhamdulillah berita baik Pak Ustadz, ditunda pembayarannya. Kenapa? Yang punya tanah keluar kota. Berapa lama? Paling cepat 1 bulan. Alhamdulillah. Sebulan buat nyari. Pendek kata akhirnya pada waktu yang ditentukan itu jadilah, begitu kesimpulannya. Nah karena saya semangat begitu, iya bisa nih saya beli gitu kan. Ini cara berpikir saya. Terus ada keyakinan punya Allah nih, gitu kan? Apa sikap saya? Begitu saya muncul di pikiran, ya saya mampu. Kemudian kalau ini punya Allah, biar Allah yang punya jalan, maka muncul harapan. Dan ada sikapnya optimis. Karena sikap itu kinerja. Kesana kemari sosialisasi sama teman, ada amal loh, sana lagi gitu kan. Nah karena sikap yang seperti itu, maka berubahlah jadi berubah nasib. Coba bayangkan kalau saya ditawarkan, Pak mau beli nggak? Ya jauh deh. Berapa sih? 600 juta? Ya jauh lah, cuma 30 juta. Ya lah masa? Gak pernah mikir untuk kepingin, dijamin gak bakal bisa. Dijamin gak bakal bisa. Oke, saya rasa sudah cukup dulu, nanti diteruskan ya. Saya sudah dikedip-kedip oleh Pak Kris.
sini aja, jangan kemana-mana. Sampai sini aja ya. Kalau kita dari gerakin mana mau Kristen ini itu yang cepat dia bawa dewa mestinya itu saya kok Kristen mestinya kalau udah tua canggih kita kan mati sendiri bilang tanpa tidak ada kata terlambat kita bergerak tidak ada kata terlambat ya yang itu mulai jualan saya presiden usia itu 50 kalau saya di campuran dengan Jogja itu umur dia pensiun baru jalan mendunia yaitu 50 Pak Ustadz bilang tidak ada kata-kata mau nyarinya itu aja itu polanya pola hidup kita pola pikir kita apa kita melangkah lebih baik
Ini HP siapa? Apa? Aku tuh benar-benar pengen. Iya. Ini manajemennya apa? Pola pikir Islam. Pertama, itu ada tujuan tadi. Ya, berpikir berprasangka baik. Tidak ada. Ini benar Pak. Aku mau bener dari dulu kan aja. Kemarin Pak Nggak ada yang mau sih. mau Pak. Kamu aja berapa kali nggak ada yang respon. Nggak ada yang respon. Jangan ada yang Asana. Ya ada jangan hari kerja. Jangan hari kerja. Jangan hari kerja kan aku mau. Aku mah kalau Ya udah hari tanggal 22 aja yang gampang. mau sakit si kerja dari swasta atau lagi? Hah? Dari swasta. Apa? Kamu itu? Apa ada? Sebenarnya aja Pak. Tadi ada Pak. Ada Pak Kris. Oh gitu. Berapa? Ada berapa potong? Kecil informasi kebiar tapi nggak jual dulu punya aja Bang masuk dia nggak jual. Gua kan
Ini ya, pesan ini. Pakai aku. Aku sudah di perpanjang. Kontrak di kontrak. Kalau aku sekarang bagian dari aku habis istirahat. Menit terakhir. Dia lagi terburan dia. Agak kopi Pak Kris. Agak kopi. Yang tadi itu di sini Pak. Nah ini kameranya nih, ntar ya. Iya. Saya anu Pak. Kita saya dulu Pak ya, bikin Pak ya.
yang difikirkan kita akhirat. Yang kedua, dalam hidup ini harus selalu husnudzon. Jangan izinkan muncul pikiran negatif. Sekejap saja nggak boleh. Sekejap pun itu dampaknya panjang. Yang kedua, pola kerja. Pola kerja kita akan bicara dan gerdes dan ben ya. Istilahnya hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, dan dengan harta yang kita miliki bagaimana. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pola perilaku. Seperti apa perilaku yang bagus? Pola makan, pola tidur, dan pola aktivitas harian secara umum. Kita mulai saja dari pola pikir. Ada hadis Nabi yang menarik, di mana pola pikir yang pertama, orientasi hidup harus akhirat. Ada hadis yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Maka nanti dunia hammu farraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi wa lam ya'tihi min dunya ila ma kataba ila ma kutiba lahu." Maka nanti hammu, siapa orangnya yang orientasi hidupnya, cita-citanya hanya urusan dunia, farraqallahu alaihi amra, maka akan dicerai berikan perkaranya. Jadi orang yang orientasi hidupnya hanya dunia, lebih besar dunia daripada akhirat, pasti diceraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah faqru baina ainihi, dan dijadikan miskin di depan matanya, kemiskinan di depan matanya. Walam ya'ti min dunya ila ma kutiba lahu, dan dunia tidak datang kecuali dari tulis untuknya. Subhanallah. Yuk kita lihat. Indonesia hari ini termasuk negeri yang mengirim jamaah haji dan umroh terbesar di dunia. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang pergi haji atau umroh merubah keadaan Indonesia? Itu pertanyaan yang muncul. Kalau kita lihat rasanya yang korupsi juga Pak Haji, ya, yang bohong juga banyak di antara mereka dan bergelar haji. Apa yang membuat haji mereka tidak berdampak? Saya mengilustrasikan begini. Coba Bapak perhatikan sebagian orang yang umroh atau haji di bawah wawancara. Apa harapan Bapak setelah pulang haji? Setelah pulang umroh? Ya semoga dengan pulang umroh rezeki makin lancar, ordernya makin banyak, jodohnya makin dekat, yang udah turunnya jodoh. Apa? Urusan haji yang jelas-jelas urusan akhirat, orientasinya siapa? Ini dapat farqallah, dicerai berikan makanya. Sampai hal apa? Sampai hal sedekah, hati-hati terhadap ustadz muda yang begitu semangat memberikan motivasi sedekah. Ya mungkin itu tujuannya baik untuk pemula, tapi jangan terobsesi sedekah biar begini. Salah farqallah yang ada di cerewet. Tata semua harus orientasi akhirat. Jadi sekarang banyak orang hancur kenapa orientasinya? Orientasinya keliru. Dunia. Padahal ketika ngejar dunia tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kemudian Rasul meneruskan, "Wa man kana fil akhirati dunyahu jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tasdunya wa hiya raghibah." Dan barang siapa yang orientasi dunia untuk akhirat, jama'a Allahu lahu amrahu, Allah akan mengumpulkan segala keinginannya. Subhanallah. Ini rahasia utama. Wajah ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kaya dalam hatinya. Wa atas dunia wa hiya raghibah, dan dunia akan mendatangi kepada dia. Raghibah itu ada yang mengatakan dengan bertukut-lutut, dunia bertukut-lutut kepada kita. Yang kedua, berlimpah dunia mendatangi. Kita membayangkan untuk mendapat penghasilan sehari 100 juta. Bagi yang belum kuncinya luar biasa. Tapi kalau udah ketemu kunci Allah yang mendatangkan, biasa-biasa saja. Kenapa? Ya Allah punya sumber-sumber rezeki, tinggal jalankan saja. Subhanallah. Ini rahasia-rahasia yang harus kita tahu. Mari kita lihat dampak daripada keburukan-keburukan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di surah Al-Qasas ini, surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa
ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan dari akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau dikatakan pertama yang dicari orientasi akhirat, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan dari akhirat. Akhirat yang dicari, Pak, bukan dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia, jangan lupakan kenikmatan dunia. Tapi orientasi yang dicari apa di sini? Akhirat, ya. Jadi bukan dunia, akhirat. Orientasi yang dicari di sini, akhirat. Jadi kalau ada akhirat. Baik, apa bahayanya kalau kita pasti? Pertama, kesedihan atau kegelisahan yang terus menerus. Menarik kan? Gelisah. Ketika belum menjadi punya jabatan, pengen punya jabatan. Setelah punya jabatan, gelisah atau terkena KPK. Ini yang real kan? Ini konsultasi saya banyak, Pak. Kekhawatiran yang luar biasa gelisahnya. Yang belum punya bisnis, kepengen punya bisnis. Sudah punya bisnis, gelisah. Takut ada saingan. Padahal saya senang, makin banyak saingan, makin kita berkompetisi dengan baik. Hebatnya kita di mana kalau ada saingan? Ditutup kita kreatif. Intinya terus kegelisahan yang terus menerus. Yang kedua, watanapun daimun, kecapaian, keletihan yang berkelanjutan, letih. Coba bapak ngerasain, insya Allah sekarang ini bapak capek sebetulnya karena orientasi akhirat, insya Allah. Ngantuk sedikit mah nggak apa-apa ya. Ya diizinkan juga sama saya juga ya. Yang di belakang biasanya ngantuk. Pak, Bapak rasakan ketika Bapak suatu hari menikmati sholat malam, terus sholat malamnya 1 juz tarlonya, mau siapa? Sebetulnya itu permohonan luar biasa. Tapi insya Allah besoknya, kalau sudah tanpa batas secara Islami, yang membuat hancur ini di dunia ini diantaranya adalah hilangnya harapan sebetulnya. Orang, manusia itu tidak makan, tidak makan nasi, maksudnya tidak makan yang berat, kecuali minum, bisa bertahan 40 hari. Orang-orang Jawa bisa bertapas 40 hari, nggak apa-apa. Tapi tanpa air 4 hari, tanpa air sama sekali bisa mati. Kemudian apa lagi? Tanpa udara, kalau yang latihan kalau 14 menit sanggup, tapi kalau nggak 4 menit sudah mati. Nah, menariknya, kalau tanpa udara masih bisa bertahan 4 menit, tanpa harapan 4 detik mati. Kenapa? Orang yang bunuh diri itu hilang apa? Kayak Sadik terkenal, matinya apa? Bunuh diri, hilang harapan. Ini di sini. Gelisah yang terus menerus, kelelahan yang berkelanjutan. Pak, coba lihat, beberapa orang mati overdosis. Kenapa, Bapak? Dia nggak mau berhenti sehingga daping ya. Kelelahan sebetulnya, tapi bagaimana nggak lelah terus? Ada apa terjadi? Mati mendadak, mati overdosis, luar biasa. Ya, subhanallah. Terus yang ketiga, wahas waktu melangkah wadi, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Itu orang-orang pecinta dunia. Nah, kalau dikatakan tadi di awal, orang-orang yang orientasi dunia itu pertama akan dicerai berikan, pertama yang kedua dibuat miskin. Pertanyaan kan sederhana, tapi dia kaya, gitu kan? Menurut kita, gitu. Gimana disebut miskin? Saya ngasih tahu, Pak. Ada di antara orang-orang ketika pendapatannya 5 juta, ingin 10 juta. Caranya ketika dilakukan secara benar, sunatullah berhasil. Kalau mau Bapak juga bisa. Akhirnya Pak, dapatlah 10 juta. Bagaimana cara Allah membuat miskin? Ketika dia dapat 10 juta, hatinya dibuat keinginannya itu menjadi 15 juta. Kurang apa lebih sekarang? Kurang. Karena kurang, kerja keras lagi. Tadi kan berangkat pagi pulang sore, naik berangkat pagi pulang malam. Sekarang berangkat pagi pulang pagi. Untuk dapat yang menuntut kita yang tadi, yang 15 juta. Ia dapat sekarang 15 juta. Begitu 15 juta didapat, dibuat keinginannya menjadi 30 juta terus selanjutnya.
yang tadinya pakai sinyal cukup sekarang masih naik lagi pakai stereo cukup, nanti apalagi rumahnya tadi THB cukup, harapan rendah, merasa nggak cukup, terus saja. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi cara Allah membuat miskin hati kita bukan berarti kita secara kelihatan gila uangnya, bukan. Yang dibuat miskin namanya hatinya. Artinya apa? Keinginan dengan apa yang kita dapat dia seimbang, selalu besar apa? Keinginan. Ketika kita merasa lebih besar keinginannya, pasti saat itu kita merasa miskin. Langsung miskin, Pak. Sudah bukan kita orang. Ini orang ini ya udah ini tapi nanti enggak biar misalnya 15%, tapi pembagiannya harus 20%. Kita akan jujur di dalam anjing. Terakhir, baik yang potong ayam, ya kemudian perkebunan yang ada walaupun mau doanya semoga menjadi kenyataan, hujan dan sebagainya. Sudah, begitu mau datang, Pak Ustadz gimana? Menurut kamu gimana? Ya sudah, sekarang 50-50. Saya modalnya Bapak terhadapnya. Karyawan digaji kalau udah bagus dikasih saham. Terus gimana kalau ternyata nggak ada begini? Kalau menurut Allah sebenarnya saya mampu, saya tinggal 50 kan. Tapi menurut Allah saya 60. Ya udahlah yang 50 saya nanti sedekah buat itu. Sebaliknya kalau seharusnya dia 60 saya 40, tapi kan saya 50 berarti lebih dia 10 ke saya. Sudah lebih nanti sedekah kamu. Beres aja. Coba-coba kamu ngambil, silakan. Karena kamu ngambil berarti apa? Allah yang ditunggu. Saya tidak sedekah. Saya tidak sedekah. Siapa yang untung? Kita. Gitu. Yang benar mengatakan bahwa begitu caranya. Iya boleh lah, tapi kami udah coba banyak. Ya tentu setelah itu kita akan notaris seperti normal, diikat dengan satu ikatan yang secara hukum sah. Tapi yang terpenting ketahui kalau kita notarisnya 3, kalau mau satu akte misalkan saling kerennya, tetap aja di lapangan bukan notaris yang ngawasin kita, mentalnya belum apa. Sekarang mau dibuat perjanjian apa kalau dia mental maling nggak? Jadi bukan yakinnya, bukan. Ini dirubah orientasinya, dipahami sama-sama. Yuk saya dengan Anda sama-sama orientasinya. Selesai, Pak. Kenapa kita harus orientasi Anda? Saya kalau meeting ini Pak, jujur nangis Pak. Kami sering meeting dengan guru, dengan para asatidz, pengurus Pak. Selalu nangis. Kalau sudah selesai mengingatkan, maunya nangis. Kenapa? Ayah, saya dipanggil ayah di lingkungan anak dan di mana-mana termasuk di keluarga di mana. Ayah rahmat, ayah, kita kadang-kadang takut makin besar pesantren walaupun sebelum bapak orang datang memuji kita, takut orientasi kita jadi pengen disebut, pengen begini. Itu luar biasa itu. Karena sadar betul orang-orang yang dilemparkan neraka nanti itu bukan pezina, bukan yang mencuri. Yang pertama dilempar diseret neraka yang secara dunia dia baik sekali. Pertama orang yang ngaku syahid dipanggil, apa yang kamu lakukan? Fulan, saya cinta di jalan Allah. Untuk apa? Dikuliahkan rajin Allah. Betul. Untuk apa kemudian? Untuk Allah. Karena Allah berfirman, kadibnya dusta kamu. Dusta kamu. Kamu berjuang berperang agar kamu disebut pahlawan, agar kamu disebut orang yang berani. Mereka share dia dan lempar ke neraka. Itu dilakukan. Amalan ini dan luar biasa. Makanya kalau ini paslah kita meluruskan yang kita urus masjid harus betul-betul orientasi. Jadi mohon maaf kalau tidak ada lagi kita perselisihan di masjidnya. Nanti ada orang DKM ini jadi nggak pernah sholat lagi gara-gara berantem. Ya sering-sering kita untuk mendamaikan Pak. Bukan ini bukan bisa hayal di lingkungan kita disebut Pak. Sampai kemarin ada notaris telepon saya, Ustaz, ini ada yang mungkin masjid kira-kira apa kalau tidak? Karena notaris itu pernah dipanggil polisi gara-gara DKM berantem. Siapa ya selanjutnya?
orang datang yang lama pergi nggak tahu Bapak Ibu boleh. Semua orang boleh lupa, tapi sungguh Allah nggak pernah lupa bahwa itu Bapak yang memberikan. Kalau Bapak orientasi ini dikenang, oh ini Pak Anu, stres dulu, itu diceritakan. Jantungan gara-gara bikin masjid ini. Pokoknya dari lupa ke siapapun, sungguh Allah tidak pernah lupa. Catatan Bapak ada di sana. Makanya penting sekali orientasi akhirat. Yang kedua yang ditanya oleh Allah adalah kita ini pencari dan pengajar ilmu. Apa yang kamu lakukan dunia pula? Oh saya dulu belajar mengajarkan ilmu. Diperlihatkan amalannya, benar. Untuk apa kamu mengajarkan belajar ilmu? Untuk mencari ridho. Kali tidak, dusta kamu. Kamu belajar mengajar dari sebuah alim. Kamu baca Quran agar disebut qori yang terbaik. Malaikat lempar dia ke neraka. Subhanallah. Maka di Kudus Pak ada pesantren Al-Quran. Anak-anaknya nggak ditukar lomba. Dia menangis sama ngomong sama setiap wali murid yang akan datang. Bapak Ibu, saya berat dititipin ini karena berat saya nggak ingin Bapak Ibu berkorban sia-sia. Izinkan ya Bu, anak Ibu selama izinkan Ibu lomba. Saya khawatir kalau Ibu memasukkan anak Ibu ke sini, impiannya agar anak Ibu menjadi juara tahfiz di tingkat kabupaten, juara tahfiz, habis akhiratnya Bu. Subhanallah. Senyap aja. Karena kita cintai ini amalan akhirat. Yang ketiga, siapa mereka orang yang bersedekah? Ditanya ya Fulan, apa amalan kamu di dunia? Oh saya ingin bersedekah. Diperlihatkan amalnya. Untuk apa kamu bersedekah? Mencari ridho. Kalita, kamu bohong, kamu bersedekah itu agar disebut dermawan. Wah, malaikat seret dia dan melempar neraka. Subhanallah, 3 amalan di mata kita top. Apa yang mencela dia? Orientasi dunia. Ya. Ini harus dipahami. Nah, kalau sekarang Bapak bayangkan, Bapak membangun jalan orientasi akhirat. Nggak perlu ditulis jalan Bapak Kris, ya ditulis Alhamdulillah. Enggak ada catatannya di situ. Di catatan Allah ada. Bangun apa lagi? Silakan. Ini menariknya, orang-orang yang orientasi akhirat itu lapang dadanya, enteng nggak ada beban, karena bos begitu saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Ini penting sekali sebelum yang lain Pak. Mau dagang, mau apa? Sering kalau istri saya ditanya, gimana ya bisa seperti parangan begini begitu? Istri saya disuruh, Pak kalau mau belajar dagang, cara bangkrut efektif boleh belajar sama suami saya. Karena kalau berapa kali bangkrut begitu. Walau alamnya, apa jawaban saya ketika bangkrut? Tidak ada yang sia-sia. Kalau ketika ada gambarannya jelas untuk apa, sudah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita habis 400 juta sebelum ada yang punya rumah potong ini Pak. Ketika sambil bangun itu Pak, dengan izin Allah 250 juta Pak sedikit bisnis saya. Saya dibawa ke kandangnya di Purwokerto, di Jogja, ini kandangnya. Ternyata kandang orang Pak. Ya kan nggak dikira kita mendengar ayam. Dia mau ngobrol sama kita kan yang punya nggak tahu. Ini kandangnya selalu mata bener saya. Ini pelatih duit. Subhanallah, ternyata itu ditipu saya. Mafia ya. Jadi dari saya upaya sekali akhirnya ditusuk orang, sobek perutnya dari penjara sekarang belum keluar. Tapi saya nggak ikutan. Saya bilang apa? Ya niatan ibadah 210 juta tadinya untuk membiayai santri. Kalau enggak, ya sudah. Allah sudah mencatat itu. Insya Allah sudah. Pengacara datang ke saya. Pak saya mau di enggak biarin aja. Kok begitu? Nggak apa-apa. Terdiri sama Allah. Nanti bicara berpikir. Kenapa? Karena orientasinya ditata betul. Kalau seandainya saya mikir itu urusan dunia, wah saya juga nggak bisa ikut nusuk sedikit lah. Bonus begitu kan? Subhanallah. Baik. Ini orientasi berpikir dunia. Seperti apa contohnya orang-orang terdahulu, kembali ke dahulu, dengan orientasi
hobi berinfak, sastrawan yang fasih, lapang dada, hafalan istimewa, dihormati, segera mengamalkan kebaikan, ya, sabar untuk memperoleh kesuksesan, rutin menjaga kebaikan, hingga Allah menjadikannya teladan manusia yang sulit diilustrasikan. Saking hebatnya Abdullah ibnu Umar. Saya ambil 3 aja dari kehebatannya. 1, bisa sehebat apa sih kealiman dia dan kebaikan dia. Saking alimnya dia, kalau kemana dia datang, orang rindu untuk mendengarkan tausiah dia. Ngumpul. Mereka sekarang datang ulama dari Timur Tengah, kita ngumpul di kurang lebih begitu. Menariknya, suatu kali kalau dia keluar kota selalu punya pos. Seperti kalau ke puncak katakan di sini. Ketika dia mengaji di situ, berhenti tiba-tiba. Ditanya, yang biasa duduk di sana siapa ya? Oh, nggak ada. Yang Pak, yang di sana itu mohon maaf, office boy di sini, tukang sapu Pak. Kenapa? Kenapa dia duduk ngaji? Biasanya ngaji. Subhanallah. Oh, dia terlilit utang. Oke, kalau itu berarti dulu ngajinya. Temukan saya kepada siapa dia punya utang. Setelah temukan, dibayar seluruh utangnya. Ada si penjaga atau office boy tadi keluar dari penjara ikut ngaji. Subhanallah. Saya ngawal-ngawal begitu. Dengan bapaknya sering lupa kenal nama, kenal orang, kenal nama. Bapak nggak ngaji 7 tahun juga baru kali tanya sama saya. Dan nggak hafal ya. Ini mestinya kayak dia, Ustadz itu paham punya siapa saya. Terus kalau ditanya, sebab saya menanya nggak takut, dia kemana Pak? Dia lupa, harus bebas sih. Yang ada Ustadznya ngutang kepada jamaah kan begitu kan, celaka gitu kan. Ini dibebasin Pak, suruh ngaji. Coba antara sini kita berapa kedatangan orang Pak, kenapa nggak ngaji? Oh, sibuk ini udah diganti saja uangnya, Bapak ngaji aja. Jauh. Oke, ini pertama. Yang kedua, kayak apa dia? Alim dan kayanya yang berikutnya. Di musim haji seperti sekarang, para jamaah ingin dibimbing oleh Abdullah bin Umar. Saya tolong kami bimbing haji. Enggak lah, yang mana aja. Saya aja saya kepingin. Ya Allah, ada berapa orang? 30 saya di sini, awalnya dikumpulin. Kalau sekarang 40 juta uang saja, 30 berarti 1,2 miliar. Tampung di berapa? Singkat cerita. Dilaksanakanlah amalan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang tidak boleh karena diajarkan sunnah. Menariknya adalah selama perjalanan haji, kalau lewatin tempat belanja, Abdullah bin Umar tadi selalu ngomong, ini kan buat sekarang pasar formal seperti yang mereka. Ini belanja non formal, buat dekun, buatin untuk tetangga kamu yang belum pernah makan formal. Ayo tetangga teman mumpung kesini kan saya bayarin, uangnya di saya aja. Orang belanja nanti ke tempat pembelajaran nanti begitu surat. Saya tadi kamu masih berat sekali bapak. Bisa air zamnya oleh-oleh dari dia. Dia pikir kan udah bayarin begitu kan. Sampai di negaranya, Abdullah bin Umar mengatakan, apakah kalian kelas dibimbing saya? Ikhlas. Alhamdulillah. Apakah kalian kelas sampai kasih Allah? Ikhlas nanti ya jamaah, ikhlas terus. Kalau itu maju satu-satu. Begitu maju satu-satu, amplop yang kemarin diberikan kepada Abdullah bin Umar sekarang dikembalikan. Tolong terima amplopnya. Apanya? Terima kan udah ikhlas tadinya, ikhlas dia pulang cepat pulang. Dibagi cepat pulang. Begitu sampai di rumah, kalau itu ada dibuka di rumah, utuh 40 juta. Berarti Abdullah bin Umar sedekah 1,2 miliar. Dia yang bimbing, dia juga yang ngasih oleh-oleh. Saya merindukan menjadi ustaz begitu. Yang ada sekarang ustaznya digotong royong dihajikan sama jamaahnya tuh. Ada yang kebalik ya. Insya Allah tidak dari keluar dari sini ustaznya mengumpulkan jamaahnya. Insya Allah. Coba lihat, saya mengatakan ini kan ustaz yang dimana kalau kita dipahami sekarang berarti ustaz yang kita ngajar. Enggak kaya dan apa? Ngalim dia Pak, alim. Udah gitu dia mujahid. Suatu hari terjadi perang Islam kafir. Bapak tahu perang zaman dulu kan seperti yang di film-film itu 1 lawan 1, satu manusia kafir, satu dari Islam. Dari Islam kebunuh mati. Maju yang kedua perang lagi dan kebunuh lagi mati. Sampai yang ketiga maju lagi kebunuh lagi mati. Sampai setelah 6 sorak-sorak orang kafir mau menang. Di luar dugaan tiba-tiba dari belakang seseorang naik
Subhanallah. Ini Masya Allah. Masya Allah. Amalan yang banyak sekali. Abdullah Ibu Barak itu kalau habis sholat nggak banyak ngobrol yang nggak itu. Amin, teman-teman ketemu Nabi. Nah, Nabi kan sudah meninggal. Iya, saya mau duduk bersama Nabi, mau baca hadis-hadis Nabi. Lebih aman, lebih selamat saya. Jadi kalau ngobrol bisa ngobrol yang di luar. Tadinya ngobrol agama, lama-lama ngobrol inilah ngobrol itu. Jadi lama ngobrol. Dia nggak mau itu langsung bukan hadis Rasul. Dia mengatakan saya duduk bersama Rasulullah. Wah, Allah. Saking hebatnya Abdullah bin Umar. Pertanyaan saya, siapa Abdullah bin Umar? Beliau adalah bapaknya bernama Umar. Ya kan, Abdullah bin Umar betul ya. Abdullah anaknya Pak Umar. Oke, jangan tertipu ya. Siapa Pak Umar tadi? Dia hamba sahaya dari India yang bekerja penjaga kebun anggur milik pimpinan dan hakim pimpinan negeri Marwan, namanya bin Maryam. Dia tadi pembantu rumah tangga. Setelah sukses naik karir dia di jabatan. Apa jabatannya sekarang? Dapat SK baru menjaga kebun anggur dia. Jauh dapatnya, dipercaya. Setelah kurang lebih 10 tahun dia jaga kebun anggur, qadarullah bin Maryam, bosnya kedatangan tamu besar, rombongan menteri dan konglomerat, mau pesta kebun. Datanglah rombongan. Setelah disiapkan, sebelumnya dikabarkan, Mubarak tolong petikan anggur karena tamu saya dari konglomerat ada ini, datang orang besar sekarang. Begitu mereka datang, dijawablah dengan anggur yang ada, yang baru dipetik. Yang terjadi apa? Seluruh tamu muntah. Kenapa? Salah metik anggur. Rupanya Ibn Maryam marahnya luar biasa. Panggil Mubarak, kamu kerja di sini berapa tahun? Baru 10 tahun, Pak. Kamu tahu nggak tamu-tamu itu muntah? Nggak tahu. Tamu muntah itu salah makan anggur karena anggur yang kamu petik itu mentah. Emang kamu nggak bisa membedakan mana anggur matang mana anggur mentah? Nggak bisa. Loh, emang kamu belum pernah makan anggur? Belum pernah. Kerja 10 tahun di kebun anggur belum pernah makan anggur. Ditanya, kenapa? Jawabannya sederhana. Ketika Tuhan suruh saya, ijabnya suruh jaga kebun anggur, gak ada ijab silakan makan buah. Pertanyaannya, kalau kita yang menjaga anggur, pelajaran yang luar biasa, orientasinya kemana bisa ditangkap. Coba, nah, kaget sekali Ibn Maryam ini orang soleh luar biasa. Sampai benar-benar nggak mau manggil karena saya nggak ijab. Oke, tapi ya seorang ibu punya strategi, nggak begitu pura-pura suka, pura-pura menang saja. Oke, kalau itu karena kamu salah, aku hukum. Siap Tuhan, silakan hukum saya, tapi dengan syarat hukumannya nggak boleh bertentangan hukumnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan hukum. Subhanallah, makin ngerti juga ini orang alim. Oke, enggak. Hukumannya berupa pertanyaan dan kamu jawab. Pertanyaan pertama, saya punya gadis satu di rumah. Kalau saya nikahkan dengan konglomerat yang satu, nggak enak dengan konglomerat yang satu. Kalau dengan menteri yang satu, nggak enak dengan menteri yang lain. Kalau menurut kamu gimana? Dia berangkat. Orang-orang Yahudi kalau nyari calon itu adalah yang punya nasab baik. Orang-orang kafir Quraisy, ya. Orang kafir Quraisy kalau mencari nasab, kalau dari jodoh, nasab
nggak pernah makan anggur yang di kebun, dikasih anggur yang di rumah. Ini baru nikmat dunia. Langsung ngomong anggur mana? Ini baru anggur, Pak, ya. Bukan yang lain, Pak. Nah, pernikahan tadi Pak Mubarak dengan putrinya Nubin Maryam telah lahir Abdullah ibnu. Ia kecerdasan yang luar biasa. Saya bertanya, dari mana pangkalnya? Orientasi orientasi dunia, ya gaji hanya mewah, yang penting aja dia nyampe nggak apa-apa ya. Dunia. Subhanallah, kita sering dikata nakal-nakal. Masya Allah, jangan dulu ya. Insya Allah segera pada taubat ya. Ya. Karyawan 100% pada taubat, keluarga 72%. Begitu berobat, istri 1 juta. Kita nggak mau dapat 750 ditambahin obat ini, obat itu, dapatlah 1 juta. Nah ini yang bikin sesak napas lagi. Tadinya cuma batuk biasa, gara-gara ketambahan 250 yang kacau, langsung sesak ya. Orientasi dunia. Jadi itu aja begini. Padahal hukuman Allah itu yang lebih tepat. Masya Allah. Ketika salah satu dosen saya di Perbandingan Mantap, saya masih sekolah, masih belajar ambil jurusannya Perbandingan Mantap. Ya, memang Mas Guru belajar mengatakan bahwasanya ketika dia kuliah di Pakistan membaca kitab klasik berkaitan dengan, kalau tadi kan anggur, saya bicara orientasi syarat biar kliknya di kita dalam, kita kan punya anaknya cucu diajarkan dari ini. Ketika berbicara ada seorang tua ya di pinggir kali tiba-tiba melihat ada apel hayu, kemudian dia pilih makan. Setelah dimakan, bapak tadi ini sadar, ini apel siapa? Rela nggak dimakan dinas nggak merasa nggak nyaman, dia telusuri itu bulu sungai sampai ketemu kebun apel. Begitu situ ada kebun apel, dia bertanya, ini kebun siapa saya? Ini ada kemarin saya lihat ada apel hayu, saya makan, insya Allah dari sini. Saya minta ikhlasnya. Oh tidak semudah itu, masa dimakan langsung ikhlas. Terus saya ngomong dulu, hukumannya bapak saya ikhlas saja, yang penting bapak mengikhlaskan apel saya. Kamu harus menikahi anak saya, mungkin. Tapi sayangnya anak saya itu buta, tuli, kemudian apalagi bisu. Gara-gara apel, Pak. Gara-gara apel istrinya nggak main-main, Pak. Sudah dituli, ya, buta, bisu. Kalau bapak kira-kira di mana, Pak? Sudah nggak ikhlas juga nggak apa-apa kan, gara-gara begini nasibnya kan? Coba sakit kejamnya ini orang. Menurut dia, ya sudah nggak apa-apa, yang penting saya berarti saya. Oke, begitu hari dia pernikahan keluar tangan dari punya tahu. Kaget si bapak tadi, anak muda apa yang laki-laki tadi, tanya kepada bapak tadi, Pak nggak salah nih, kakaknya barangkali tahu ada apa yang disebut bapak kan kemarin buta, tuli dan bisu, ini cantik sekali. Ya anak muda, kamu tahu, anak saya ini adalah bisu, bisu dari berbicara manusia. Dia tidak pernah bicara kecuali yang baik. Subhanallah. Dia tuh tuli karena tidak pernah mendengar maksiat, tuli dari maksiat. Dan anak saya juga buta dari maksiat, tidak pernah melihat yang tidak halal. Subhanallah. Gara-gara apa lagi, Pak? Menikah dengan dia. Dan salah satu keturunan yang ada dia adalah Imam Syafi'i. Subhanallah. Menurut dosen saya, walaupun maka menyampaikan dia ditanya, sayangnya dia nggak dibawa ke kampus, cuma dibilang saya pernah baca rujukannya. Tapi insya Allah sohek menurut dia adalah kakeknya Imam Syafi'i. Bapak tahu bagaimana Imam Syafi'i kecerdasannya? Karena orientasi akhirat apa hebatnya? Ketika Imam Syafi'i suatu hari datang di majelisnya Imam Malik, sebentar Ustaz, Imam Malik perhatikan kepada Imam Syafi'i. Begitu udah berapa hari itu, anak muda, nama kamu siapa? Syafi'i. Kamu kalau mau ikut di majelis saja jangan main-main. Saya tidak main-main. Kamu main-main tadi masukin jari ke mulut, coret-coret di tangan, masukin ke mulut, begitu terus kan? Bahasa sekarang Pak Ustaz, saya itu nggak
Saya nggak bisa jadi pena, tangan saya jadi pena, ludah ini jadi tinta, dan telapak tangan ini jadi tempat tulis atau kertas. Kalau sekarang begitu ditulis dengan mudah, saya langsung hafal. Ini negara hadis nih, coba dihafal, langsung tulis tangan, langsung dihafal. Oke, kalau benar kamu nggak main, kamu hafal. Sekarang saya tes dari pertama pertemuan sampai sekarang ratusan hadis, satu pun tidak ada yang dibaca yang tidak benar. Dari syaratnya sampai matanya, masya Allah. Coba kecerdasan yang luar biasa itu dari mana? Tadi ujungnya orientasi. Makanya apa ya? Kita melihat keadaan sebagian saudara-saudara kita, orang-orang yang dikasih vitamin yang luar biasa, tetap aja buat di kantor bisa mimpin 1000 karyawan, di rumah mimpin istri satu aja tak berani. Coba siapa yang paling berani kepada jenderal? Istri jenderal, Pak. Hebat sana, Pak. Siapa yang paling tidak percaya dengan DKM? Kalau yang lain Pak percaya Bapak DKM, istri DKM. Siapa yang paling pertama tidak percaya dengan motivator? Siapa? Istri. Sama. Apa sebabnya? Sebabnya istri motivator, istri jenderal, istri ketua DKM yang paling itu keburukannya kita. Bapak kenapa percaya dengan saya didengarkan? Karena Bapak nggak tahu keburukan saya, Pak. Kalau tahu keburukan saya, Bapak bugar semua. Saya juga sama. Kalau saya tahu keburukan Bapak, saya lari duluan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ditutup aib kita. Jadi nggak ada baik. Kita kelihatan baik kenapa? Ditutup aibnya. Sementara istri kita melihat betul yang kita tidurnya ngomong, yang kita tahu semua. Subhanallah. Karena tantangan sekarang bagaimana kalau sampai istri kita sudah tidak menemukan keburukan kita, apalagi di luar, itu maksudnya. Buktikan dulu bahwa istri kita udah percaya dengan kita. Jangan kalau jaga di luar, dengan Bapak percaya kita, biasa aja. Tapi kalau istri sudah taat dengan kita, sudah betul-betul hormat kita, berapa dia sudah menemukan. Tidak mudah menjadi suami yang ideal, yang sempurna, tetapi masih terlalu banyak jalan untuk menjadi suami yang baik. Semua dari bukunya kan teruskan, kalau dari bukunya diteruskan. Oke, artinya kita harus mengerti orang-orang yang hebat. Ternyata betul-betul orientasinya apa? Yang terakhir aku masih ingatkan bagaimana yang cuma balap motor dari Indonesia hadiahnya yang coba mukul itu dulu ayam hadiahnya gitu kan. Musa yang luar biasa mengangkat negara Indonesia, padahal tingkat dunia itu harum Indonesia lagi. Siapa tuh Musa? Maaf ya, Musa itu bapaknya dulunya kerjanya ambilin gelang karet yang berangkat sebelum suku atau setelah suku. Ibunya ketika baru nikah, uang sakunya, uang belanjanya dari abinya, saya membaca di wawancaranya dan saya pernah wawancara langsung di radio itu uang saku untuk istrinya cuma 50.000 per minggu. 50.000 per minggu berarti kalau sebulan kurang lebih 200.000. Tapi dengan izin Allah, uminya Musa bisa mendidik Musa dengan abinya di usia 7 tahun hafal Quran. Hafal Quran. Dan sekarang di samping hafal Quran, coba baca berita lain. Musa sudah hafal Arba'in An-Nawawi dan sedang menghafal Bulughul Maram. Insya Allah Ramadan yang akan datang mudah-mudahan sudah hafal Bulughul Maram. Nah kita di masjid beberapa tahun bapak sekarang Bulughul Maram Dua kepala semua. bukan itu. Dari tahun ke tahun katanya Bulughul Maram belum selesai. Apa yang menarik? Coba perhatikan. Satu hari abinya Musa diwawancara oleh Bapak di airport. Kodarullah yang makan ngajak dulu Pak di sini. Jangan di sini, dekat TV. Musa nggak pernah nonton TV. Kalau kita apa? Nggak nonton TV. Dengan Jawa. Musa nggak nonton TV. Nggak nonton. Dengan 200.000 dia bisa hidup. Subhanallah. Berhenti bapaknya Musa dari ngambil getah karet karena apa? Kehilangan waktu untuk ngajarin dia karena Musa baru jam 3. Diskusi istri bilang, nggak apa-apa ya.
kita mengajari usaha untuk kerja. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Tiba begitu di Madinah juara, sebelumnya yang di Mesir kan di Madinah tahun sebelum 2015, ya 2016 baru di Mesir. Ketika di Madinah juara, waktu juara kalau salah kalau di Mesir juara, ya hadiahnya langsung dari pemerintah Saudi, suruh tinggal di Madinah beserta keluarganya, dijamin pendidikannya sampai S3. Pertanyaan saya, kurang lebih masih 50 ribu nggak di Madinah sekarang? Tapi saya